Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Mahmudah, NIM 12300250043. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria luar maupun dalam. Nah, apa sih fungsi sistem reproduksi pria ini? Nah, fungsi sistem reproduksi pria ini itu menghasilkan sperma, menyimpan dan menyalurkan saat ejakulasi. Next, kita akan ke bagian-bagiannya. Nah, bagian yang testis dulu ya. Bagian yang testis ini, bagian yang testis ini itu yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Next, lanjut kita ke bagian skrotum. Nah, ini ya teman-teman, bagian skrotum ini itu kantong pelindung testis ya, itu yang berfungsi untuk mengatur suhu agar produksi sperma ini tetap optimal. Next, lanjut kita ke epididymis. Nah, ini ya teman-teman, bagian epididymis. Nah, bagian epididymis ini itu tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma sebelum dikeluarkan. Next, kita ke van deferens. Nah, bagian van deferens itu yang ini. Mohon maaf, yang ini ya teman-teman, agak susah. Nah, vas deferens ini itu saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju ke uretra. Next, kita ke varicula seminalis. Nah, bagian varicula seminalis itu yang ini ya teman-teman. Nah, varicula seminalis ini itu yang menghasilkan cairan semen yang kaya fruktosa sebagai sumber energi sperma. Next, kita ke prostat. Nah, bagian prostat itu yang ini ya teman-teman. Nah, prostat ini itu yang menghasilkan cairan prostat yang membantu melindungi dan mengaktifkan sperma. Next, kita akan lanjut ke bagian uretra. Ini ya teman-teman, bagian uretra. Nah, uretra ini itu fungsinya itu yang saluran keluarnya urin dan sperma atau tidak bersamaan. Next, kita lanjut ke penis. Nah, ini itu yang bagian penis. Nah, penis ini itu alat kopulasi yang berfungsi menyalurkan sperma ke dalam vagina dan juga sebagai saluran urin. Next, kita ke kandung kemih. Nah, ini bagian kandung kemih atau disebut juga urinary bladder. Nah, ini itu kandung kemih ini itu untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Next, kita ke bagian rektum. Nah, ini ya teman-teman, bagian rektum. Nah, ini. Nah, rektum ini itu bagian sistem pencernaan itu berfungsi menyimpan feses sementara. Next, kita lanjut ke bagian anus. Nah, ini ya teman-teman, bagian anusnya. Anus ini tempat keluarnya feses dari tubuh. Next, kita lanjut bagian dalam. Tadi sudah ada yang saya jelaskan sebagian, dan sebagian ini yang belum saya jelaskan. Nah, yang belum saya jelaskan bagian dalam yaitu bagian ampula vas deferens. Nah, ini. Nah, bagian ampula vas deferens ini bagian pelebaran vas deferens yang berfungsi untuk penyimpanan sementara sperma sebelum ejakulasi. Next, kita ke kelenjar prostat ini ya, teman-teman. Nah, kelenjar prostat ini itu yang menghasilkan cairan prostat untuk menjaga kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Next, kita ke kelenjar powder. Ini ya teman-teman, bagian kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper, mohon maaf. Nah, kelenjar Cowper ini yang menghasilkan cairan pra-ejakulasi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman. Nah, epididymis ini udah saya jelaskan tadi yang awal, dan testis ini juga udah saya jelaskan tadi yang awal. Lanjut kita ke bagian uretra ini. Nah, bagian ureter ini, ureter. Nah, ureter ini itu saluran yang membawa urin dari ginjal menuju ke kandung kemih. Nah, next
kita ke kandung kemih ini. Nah, kandung kemih ini sudah saya jelaskan tadi yang awal, vesikulasi seminalis juga, uretra ini juga sudah saya jelaskan tadi. Next kita ke bagian jaringan erektil. Nah, jaringan erektil ini jaringan yang terisi darah saat ereksi sehingga penis akan menjadi tegang. Next kita ke glans penis ini. Nah, ini bagian glans penis ini. Nah, glans penis ini ujung penis yang sangat sensitif itu berperan dalam stimulasi seksual. Terima kasih. Sampai di sini saja penjelasan tentang sistem reproduksi pria. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf ya Ibu dosen, Ibu Eli. Cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.